Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Puri Rahayu, kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 4011901131, anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian obligasi. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian obligasi. Secara harfiah, obligasi diambil dari bahasa Belanda, yaitu obligati atau verlichting atau obligat, yaitu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah perseroan dengan bunga tetap untuk dipemegang. Obligasi merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan dan juga merupakan salah satu alternatif bagi pemilik modal untuk melakukan penempatan dananya. Obligasi ini juga merupakan instrumen utang jangka panjang yang digunakan oleh kelompok bisnis dan pemerintah untuk mendapatkan sejumlah besar uang, khususnya dari berbagai kelompok pemberi pinjaman. Adapun beberapa obligasi perusahaan yang membayar bunga tengah tahunan atau setiap 6 bulan sesuai dengan tingkat bunga kupon, mempunyai waktu jatuh tempo 10-30 tahun dan mempunyai nilai nominal yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Penentuan harga obligasi ini secara teratur dimuat di media massa, di mana nilai obligasi adalah nilai sekarang dari pembayaran yang berdasarkan pinjaman, yang penerbitnya berkewajiban memenuhi dari waktu sekarang sampai jatuh tempo. Obligasi juga memberikan pembayaran bunga setiap waktu tertentu untuk jumlah tertentu, ditambah dengan pembayaran nilai nominal obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis obligasi, di mana jenis-jenis obligasi ini ada 3. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah, yang kedua yaitu zero coupon bonds, yang ketiga yaitu obligasi dengan bunga mengambang. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah, di mana pinjaman dana selain dilakukan oleh perusahaan dapat juga dilakukan oleh pemerintah guna untuk memenuhi biaya pembangunan, di mana pemerintah Indonesia juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat seperti ORI. ORI ini merupakan obligasi negara yang dijual kepada individu WNI. Yang kedua yaitu zero coupon bonds, di mana obligasi ini tidak membayar kupon dan ditawarkan harga lebih rendah dari nilai nominalnya, di mana dalam kepentingannya untuk pajak, penerbitan zero coupon bond ini membebankan biaya bunga tiap tahun walaupun tidak ada bunga sesungguhnya yang harus dibayarnya. Yang ketiga yaitu obligasi dengan bunga mengambang, di mana obligasi ini yang dibahas adalah obligasi dengan suku bunga tetap. Obligasi dengan suku bunga mengambang, di mana besar kupon yang harus dibayar disesuaikan dengan harga suku bunga di pasar. Sudut pandang perusahaan penerbit, obligasi dengan suku bunga mengambang memiliki keuntungan dibandingkan dengan suku bunga tetap, di mana obligasi dengan suku bunga mengambang ini memiliki karakteristik yaitu pemegang obligasi mendapat hak untuk mengukur obligasinya dengan nilai nominal pada pembayaran kupon. Besarnya kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Obligasi dengan suku bunga mengambang ini adalah inflation linked bond, yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu nilai penerbitan obligasi atau jumlah pinjaman dana,
di mana dalam penerbitan obligasi ini maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Dengan istilah yang ada yaitu dikenal dengan jumlah emisi obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan dana 400 miliar, maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Dengan penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya. Yang kedua yaitu jangka waktu obligasi, di mana setiap obligasi ini mempunyai jangka waktu atau jangka waktu jatuh tempo, di mana masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Untuk obligasi pemerintahan atau pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, di mana semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya semakin kecil. Pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran waktu obligasi tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga obligasi. Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut, maka diberi insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik, misalnya 17%, 18% per tahunnya, di mana penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi, di mana jenis kupon bisa berbentuk fixed rate dan variable rate untuk alternatif pilihan bagi investor. Yang keempat yaitu jadwal pembayaran suku bunga, di mana kewajiban pembayaran kupon dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan triwulan atau semesteran, di mana ketetapan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu jaminan, di mana obligasi ini memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan, akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut, di mana dalam penerbitan obligasi sendiri, kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang, perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi investor. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu tentang penilaian obligasi, di mana penilaian obligasi ini berdasarkan aliran kas, yaitu nilai suatu obligasi bisa dihitung dengan present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan, di mana di dalam obligasi ada sekuritas. Yang dimaksud dengan sekuritas ialah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal atau pihak yang memiliki modal tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Di mana penilaian sekuritas ini ada dua. Yang pertama yaitu penilaian sekuritas berpenghasilan tetap, dan yang kedua yaitu penilaian sekuritas berpenghasilan tidak tetap. Yang pertama yaitu penilaian sekuritas berpenghasilan tetap, di mana sekuritas jenis ini adalah obligasi, di mana mempunyai fitur atau gambaran sebagai berikut. Punya nilai nominal yang disebut dengan face value, waktu pelunasan, mempunyai kupon rate per tahun, di mana fitur dari obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai nilai nominal atau face value, di mana nilai nominal ini misalnya 1 juta. Yang kedua yaitu waktu pelunasan 5 tahun. Yang ketiga yaitu kupon rate
yaitu 18%. Jika mengabaikan kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa melunasi, maka pembeli obligasi akan memperoleh Rp180.000 pada tahun 1 sampai dengan 5 tahun, ditambah dengan pelunasan pokok pinjaman atau utang sebesar Rp1.000.000 pada tahun kelima, di mana sudah tertera rumusnya. Selanjutnya ada contoh. Apabila obligasi ditawarkan ke pasar modal, investor dan para investor menginginkan tingkat keuntungan sebesar 17%. Berapa harga sekuritas obligasi tersebut? Di mana BO sama dengan 180 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,17, di mana 0,17 ini adalah 17%. Tutup kurung ditambah 180 per dalam kurung 1 ditambah 0,17. Tutup kurung pangkat 2 ditambah 180 per 1 ditambah 0,17 tutup kurung pangkat N, di mana hasilnya yaitu Rp1.032.000, di mana harga yang bersedia dibayar lebih tinggi dari nominal karena kupon rate yang ditawarkan lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang diinginkan investor. Dan bila tingkat bunga yang dianggap relevan oleh investor meningkat, harga sekuritas obligasi akan menurun dan sebaliknya. Dengan demikian, bila diabaikan kemungkinan DAF-nya, maka harga obligasi akan tergantung pada pengharapan akan tingkat bunga. Yang kedua yaitu penilaian sekuritas berpenghasilan tidak tetap, di mana untuk jenis sekuritas ini adalah saham karena pemilik saham akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dividen dan perubahan harga saham. Jika harga saham menaik dari harga beli, maka pemodal dikatakan capital gain. Jika harga saham turun dari harga beli, maka pemodal dikatakan dengan capital loss. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.